Oke, baru 15 berarti ya. Jadi teman saya tuh banyak yang sambil kerja kan Pak, mereka mungkin nggak konsen gitu, jadi saya record gitu Pak. Tapi bukannya biasanya dari sekrenya juga nge-record ya Pak ya? Kadang nge-record, kadang enggak juga sih Pak, karena Oh. untuk repositorinya mungkin udah kegedean kalau semua kuliah di-record. Jadi boleh mahasiswa yang nge-record, sama kayak kemarin waktu seminar kan mahasiswa yang nge-record supaya mereka dapat filenya langsung Pak. Karena kalau di sekre kalikan sekian perkuliahan nggak cukup juga memorinya. Halo Sri udah join ya? Sri Amalia? Sri, diinfokan ke teman-temannya kita mau mulai. Oke, Dede silakan di kameranya, memungkinkan bisa di on cam ya. Oh, Fahmi lagi di mana? Fahmi di rumah sakit? Oh, di pabrik ya? Iya, betul. Oke. Pabriknya di mana? Daerah mana? Di daerah Cikiulu, Pak, Bantar Gebang. Oh, Bantar Gebang. Pabrik apa tuh namanya? Ultra Sakti. Ultra Sakti. Obat juga ya? Iya, obat, Pak. Suplemen. Oh, contoh produknya apa? Wellmove. Wellmove tahu Oh, nggak, Pak? Wellmove ini ya, yang chondroitin ya? Iya, betul. Glucosamine chondroitin. Wah, saingannya Viostin ya. Iya, betul, Pak. Ada fresh care juga, ada madu TJ. Madu TJ? Madu TJ. Oh, madu TJ di situ juga ya? Iya, Pak, di sini, Pak. Oh, Bantar Gebang. Berarti di sana banyak lebah dong, Fahmi? Enggak ya? Enggak. Yang jelas banyak ras, Pak. Serius loh, Pak, dia nanggepinnya. Pembuangan akhir di situ ya. Bantar Gebang, udah dekat-dekat Cilengsi berarti ya, Fahmi ya. Oke, sambil nunggu yang lain memungkinkan di open cam ya. Ayo dia di rumah sakit. Di kantor kesehatan, Pak, pelabuhan. Oh, pelabuhan. Yang di mana? Priuk. Di Tanjung Priuk. Tanjung Priok. Oh, oke. Kalau dengan rumah sakit pelabuhan apa hubungannya? Beda, Pak. Oh, beda ya. Oh, berarti di JCT ya? Bukan. Ini samping Polres Tanjung Priuk, Pelabuhan Tanjung Priuk. Di Oh, pelabuhan Priok ya. Oh, Kementerian Kesehatannya ya? Iya. Oke. Masih ini udah jamnya pulang atau sebentar lagi? Belum? Udah jam pulang, Pak. Udah jam 5 biasanya. Ya. Ya, oke. Yang lain silakan bisa di on cam juga. Kita mulai aja, Pak Arifin. Ya,
Boleh, Pak. Boleh, Pak, boleh. Saya boleh. Boleh, Pak. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Pak Arifin dan juga teman-teman semua ya. Hari ini kita mulai pertemuan pertama untuk mata kuliah praktikum kimia dasar, ya, kimia dasar. Kemungkinan kita masih tetap online ya, teman-teman, online seperti ini. Tentu akan lebih baik kalau memang praktikum kita adakan secara online, offline ya. Jadi benar-benar teman-teman melihat atau mengerjakan langsung regen-regen mereaksikan secara langsung. Karena beberapa yang saya tanyakan sebelumnya ya, mungkin di sini juga banyak dari SMF, tapi ada juga ternyata SMF Pak Arifin nggak pernah praktikum kimia. Mereka hanya secara bisa, teori Pak? gitu. Makanya saya juga agak kaget, wah ada juga ya ternyata SMF yang praktikumnya itu nggak dipraktikan, tapi diteorikan. Meskipun sebelum pandemi. Mungkin karena ini kali, Pak, terkait fasilitas kali, Pak. Nah, itu ya fasilitas mungkin Pak. Fasilitasnya mungkin di sana belum ada, atau mungkin di sini teman-teman ada yang sudah pernah ya, atau fasilitas di tempat sekolahnya dulu SMK sudah ada, ya itu kan tinggal recall kembali ya. Recall kembali beberapa pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Tapi kalau bagi yang belum, tentu ini hal baru ya buat teman-teman yang belum pernah praktikum. Tapi sebenarnya namanya kimia ini sebenarnya sangat dekat dengan kita ya. Nggak usah berpikir ini sulit, wah praktikum kimia lagi. Nggak susah harusnya. Kenapa? Karena kita nggak jauh-jauh dari kimia ini. Mungkin ada yang pernah punya pengalaman tentang hal yang berbau-bau kimia, ada nggak? Kalau di pabrik pastilah Fahmi ya. Banyak produk-produk kimia di situ ya. R&D, research development itu kan kimia-kimia juga. Selain itu yang paling simpel kira-kira apa? Mala bisa kasih contoh nggak Mala Komalasari? Sebenarnya reaksi kimia apa sih yang sebenarnya sangat dekat dengan kita ya? Apa contohnya? Kalau yang pernah saya praktek, Pak. Yang praktek atau yang nggak praktek boleh. Waktu itu pernah praktek yang kation anion. Kation anion ya. Oke, udah pernah kation anion. Berarti ada di pertemuan kita yang kesekian nanti ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan itu. Ada nanti kation anion. Berarti Maya malah masih ingat ya. Apalagi yang lain? Mungkin Septi, Berta? Atau siapapun boleh pengalaman apa yang pernah dilakukan terkait dengan reaksi kimia? Yang simpel-simpel aja. Bapak maaf tapi lagi di jalan. Lagi di jalan. Oke. Syifa? Apa yang pernah dilakukan dengan reaksi kimia? Nah, simpel-simpel aja, nggak usah berat-berat lah. Ini kita masih perkenalan kok. Kayaknya udah berat, Pak, karena mereka jadi tanya-tanya. Karena maksudnya kayak belum ada bayangan gitu. Belum ada bayangan ya. Iya. Paling simpelnya apa sih, Fah? Masak, kalau masak apa yang dikasih bumbunya? Micin. Nah, micin. Micin ya. Micin ya, Pak. Micin ya, itu apa bahasanya Pak ya? Ya, micin itu salah satu perasa yang diberikan. Itu salah satu reaksi kimia yang dimasukkan ke dalam. Apalagi selain micin? Kalau nyuci termasuk Mencerna makanan, Pak. Apa, Sri? nyuci. Mencuci pakai sabun, ada senyawa kimia boleh, bisa, rinso, itu segala macam reaksi Yang kimia. gampang, Pak, yang gampang, Pak. Yang gampang apa? Masak, terus ada garam. Ya enggak? Garam itu apa bahasa kimianya? Natrium klorida. Natrium klorida. Berarti kan di lab juga ada tuh. Jadi nggak berat-berat banget lah ya. NaCl. Itu udah biasa teman-teman juga pasti gunakan NaCl. Terus, atau selama ini ada yang sakit mah nggak sih? Iya. Lambungnya bermasalah. Lambung itu apa di dalam lambung itu? Senyawa kimianya? Sel ya, Pak.
HCl, iya betul, HCl. Itu udah senyawa kimia nanti akan ketemu juga di lab ya buat teman-teman. Terus kalau sakit lambung orang biasanya minum apa? Kayaknya basa ya Pak, magnesium. Ya, magnesium hidroksida basa kan. Berarti mereaksikan antara asam dan basa. Kalau orang minum aluminium hidroksida berarti minum basa. Ketika diminum nanti kan yang terjadi apa bentuknya? Jadi garam plus air kan. Itu kan reaksi yang terjadi di dalam tubuh yang disebut dengan in vivo. Nanti teman-teman yang akan lakukan itu di praktikum ya in vitro di lab gitu ya. Jadi ngecek kalau mau lakukan langsung persis seperti itu, ambil aja HCl, tambahin dengan AmGOH atau aluminium hidroksida L2OH 3 kali gitu kan, digabung, kemudian nanti dia akan menghasilkan larutan itu tadinya asam menjadi bentuknya lebih ke garam. Jadi sebenarnya dari sisi praktisnya teman-teman sudah punya gambaran ya reaksi kimia. Tadi juga Nia kalau nggak salah tadi juga sampaikan. Pencernaan itu juga ya. Jadi pagi ini makan nasi tadi mungkin nasi uduk, nasi goreng atau apa, itu kan gula kan ya. Gula itu kan dipecah menjadi reaksi yang lebih sederhana jadi sukrosa. Itu kan juga senyawa-senyawa kimia yang ada di dalam makanan yang masuk ke dalam tubuh. Obat-obatan juga pasti itu juga senyawa kimia yang teman-teman racik dan diberikan kepada pasien. Jadi konsep dasarnya nanti ada di praktikum kimia dasar ini. Nanti dari situ bisa kemana-mana tuh. Memang tidak melakukan lebih luas ya, tapi lebih ke anion atau kationnya atau ion-ionnya lah yang nanti teman-teman coba untuk praktekkan. Dan itu sangat berkorelasi nanti dengan banyaknya pekerjaan di dunia farmasi ya. Jadi kalau bekerja tadi seperti Fahmi, Fadilah di industri, pasti sudah nanti familiar. Mungkin dari bekal dulu di praktikum kimianya juga, praktikum resepnya itu bisa digunakan dalam pekerjaan. Atau bisa jadi teman-teman di regulasi ya, di BPOM. Mereka kan akan selalu lakukan sidak ya terhadap, ya paling simpel bakso lah. Bakso itu ada boraksnya apa enggak. Kemudian tahu ada formalinnya apa enggak. Itu kan semuanya senyawa-senyawa kimia yang applicable ya, aplikatif yang nanti di pekerjaan akan ditemukan. Kemudian juga jamu-jamu misalnya ya teman-teman. Jamu-jamu itu kan sekarang banyak tuh beredar di pasaran. Dan banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memasukkan senyawa kimia ke dalam atau obat-obatan. Makanya dikenal dengan bahan kimia obat ya. Namanya jamu kan nggak ada jamu yang memberikan efek langsung saat itu juga. Tapi jamu-jamu sekarang canggih-canggih tuh. Minum sekarang, pegel-pegel langsung badannya langsung enak. Tapi kalau itu terus dikonsumsi kan bahaya ya. Itu aplikasi-aplikasi pekerjaan yang berhubungan dengan dunia farmasi yang konsep dasarnya itu ada di kimia dasar ya. Jadi nggak suatu hal yang rumit lah ya kalau untuk praktikum kimia dasar. Walaupun tadi juga ada yang mengatakan kation, anion, tapi kalau udah ketemu nanti reaksinya, saya yakin teman-teman juga cepat sih familiar dengan bahasa-bahasa itu. Jadi di praktik ini kita tentunya berharap nanti bisa offline juga ya, ada waktunya untuk offline sehingga bagi yang belum pernah melakukan praktikum ini benar-benar suatu pengalaman yang bisa melihat itu akan berbeda ya kalau hanya sekedar kita teorikan walaupun untuk praktikum tapi kita berikan secara teori ya. Jadi di minggu depan kita akan mulai untuk praktikum kimia ini. Tentu yang pertama nanti akan lebih banyak ke pengenalan alat-alatnya dulu ya yang digunakan. Alat-alat yang digunakan rule-nya seperti apa. Kita harapkan mata kuliah ini bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena di praktikum kimia ini tentu kita berhadapan juga dengan senyawa-senyawa yang dikatakan ada yang berbahaya juga ya, apalagi dengan konsentrasi tinggi itu perlu perlakuan khusus. Ya, kalau asam sulfatnya pekat, asam nitratnya pekat, asam kloridanya pekat, tentu perlu perlakuan khusus ya tempatnya, tata caranya jangan sampai kita terpapar langsung. Atau misalnya sesimpel ada kloroform di situ, yang sampai terhirup gitu ya. Jadi ada banyak rules nanti yang akan kita coba berikan ke teman-teman. Nah dari situ saya akan izin untuk share dulu ya teman-teman. Ini untuk kontrak perkuliahan kita ya. Di kontrak perkuliahan ini kita akan ikuti ya setiap hari Kamis. Ini jamnya jam 14 ya.
sebelum berubah 14 sampai dengan 16 Pak, maaf. sorry, 6, 16 sampai dengan 18. 18.50. 18.50 ya. Setiap hari Kamis jam 16 sampai dengan 18.50. Jadi kurang lebih sekitar 2 jam 50 ya teman-teman ya. 3 jam kurang 10 menit lah. Ini kalau dilihat dari jam bisa jadi kurang ya. Bisa jadi agak berlebih nih. Tergantung dari kalau praktikum kayaknya ini agak berkurang nih waktunya. 2 jam 3 jam itu kayaknya nggak kerasa gitu ya kalau kita Nggak berasa ya Pak. Tapi udah selesai aja. atau udah selesai, masih ada yang belum dikerjain nih, bisa jadi. Atau waktunya habis sih ya Pak. Atau nanti teman-teman bisa mengidentifikasi kan Pak ya, ada identifikasi juga yang dilakukan. Iya. Belum ketemu nih senyawanya. Ini apa sih senyawanya? Oh, waktunya udah habis. Itu yang sering terjadi tuh. Jadi kalau Belum ketemu, senyawa jadi Jadi- sampel ujian lagi Pak. sampel ujian lagi ya. Iya. Ya, nanti seperti itu ya teman-teman ya, ada cairan diberikan, pengen tahu ini cairannya apa sih zat kimianya gitu. Kan teman-teman nanti akan punya keahlian juga tuh direaksikan dengan HCl, wah ada endapan putih, wah di golongan berapa nih, golongan 1, 2, 3 atau berapa. Itu udah mengerucut tuh sampai nanti dapat senyawa kimia itu apa. Nah, itu kadang-kadang untuk di laboratorium dengan waktu 3 jam, ini kayaknya masih kurang. Tapi untuk teori mungkin agak-agak berlebih nih ya waktunya. Kalau diskusinya nggak panjang, kemudian teman-teman sudah lakukan juga presentasi, mungkin ya kurang lebih ya pas lah waktunya ya. Itu. Nanti yang akan fasilitasi teman-teman, ada Pak Arifin di sini. Ya. Pak Arifin juga praktisi di rumah sakit ya, Pak Arifin. Satu rumah sakit besar di Bekasi. Kalau saya, kalau untuk kimia seperti ini memang belum ya, belum sampai mengerjakan di praktisi di lab, enggak. Karena saya di industrinya lebih banyak ke beberapa industri farmasi, tapi lebih banyak ke marketing sih. Marketing dan juga ke bagian produk. Meskipun juga di lab ini merecall lagi ya materi-materi yang sudah saya pernah dapatkan sebelumnya. Nah, apa aja nanti akan dibahas buat teman-teman ya. Tentu kita dari sekian banyak pertemuan ini ada beberapa hal yang perlu saya tekankan lagi ya, karena ada beberapa tugas yang akan diberikan nantinya. Jadi kalau ada 33, berapa orang tadi teman-teman totalnya? 32 tadi kalau Sally nggak salah tuh. 32 ya. 32. 32 ya Pak. Jadi kalau 32, mungkin kalau dijadikan 5 kelompok, bisa kali ya. 5 kelompok berarti 6 kali 5, 30. Berarti ada 2 kelompok yang nanti jumlahnya 7 gitu. Ya Pak Arifin, 5 kelompok aja cukup ya Pak ya. Nanti minta tolong Sri untuk bagi ya teman-temannya. Kita kembalikan ke mahasiswa aja ya Pak Arifin ya. Kita nggak tentukan. Yang penting teman-teman nanti bisa berkoordinasi dengan baik. Siapa teman-temannya yang selama ini sudah biasa, sudah sering berkomunikasi, ya itu jadi sebagai kelompok. Tapi harapan kitanya juga semuanya ikut kontribusi ya. Biasanya kalau dalam kelompok kadang-kadang mengandalkan 1-2 orang. Ternyata 1-2 orang ini berhalangan juga. Udah kacau kelompoknya. Karena kita pun juga dulu berkelompok juga pasti ngerasakan juga ya. Udah ada yang aktif, kalau yang enggak sulit banget. Tapi yang enggak ini ya kita harapkan ya tetap ada kontribusi yang teman-teman berikan. Saya sibuk, mungkin yang lain juga sibuk kok, tapi artinya minimal sebagai quality control juga ya. Udah jadi ya cari-cari juga, lihat juga kira-kira apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu dimodifikasi kah, apa yang salah, itu kan tetap harus terlibat semua gitu ya. Jadi untuk petugas ini kita akan bagi menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok ada 6, mungkin ada 2 kelompok yang nantinya 7. Itu ya Sri, nanti tolong di WA ke saya dan juga ke Pak Arifin. Kemudian di kriteria penilaian, saya loncat aja teman-teman karena tata tertib yang diberikan ini kurang lebih sama dengan materi kuliah yang lain. Sedangkan untuk kriteria penilaian ini sama juga ya. Tentu kita berharap teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal nih. Yang atas-atas lah, jangan lini tengah, apalagi lini bawah. Jangan ya. Usahakan dari Yang awal udah. Siapa ya? Ya, yang paling atas. Bikin Amin. target yang tinggi ya teman-teman ya.
Itu kalau bisa Amin. ngikutin ya akan lebih baik. Nah, tentu kalau untuk dapat yang hasil yang sedemikian baiknya, tentu ada beberapa pembobotan ya. Kehadiran itu 15% dari poin 100 ya, minimal 80%. Jadi kalau ada 10 kali pertemuan, ya kalau saya nggak bisa sama sekali untuk hadir, satu dan lain hal, ya 1 kali atau 2 kali maksimal bolehlah. Tapi kalau lebih dari itu, takutnya teman-teman nanti nggak bisa akses tuh lembar soalnya nanti ya, atau nggak bisa ikut untuk ujian. Untuk tugas, ya ini ada 15% poinnya, jadi kehadiran dan tugas itu 30% bobot, sisanya 70% yang cukup tinggi, yaitu ada UTS dan juga ada UAS ya, 35%, 35% masing-masing. Maksimalkan di dua hal ini, sehingga poin-poin yang terbaik yang bisa teman-teman dapatkan. Bagi yang dinyatakan kurang, bisa remedial, tapi kalau tidak dinyatakan lulus, ya wajib untuk mengulang kuliah lagi. Sayang banget waktunya ya, nggak perlu sampai poin-poin bawah. Inilah fokus aja nanti yang di atas ini. Kemudian apa aja materi yang kita bahas? Nah, ini materinya akan kita bahas. Nanti ini pengajarnya di hide aja dulu ya. Ini nggak usah dilihat dulu yang di sini. Nanti akan dirubah ini. Kemudian di hari Kamis minggu ini kita fokus untuk kontrak perkuliahannya dulu. Sedangkan untuk minggu depan kita sudah mulai untuk materi pokoknya itu pengenalan alat-alat dan bahan-bahan kimia di lab ya. Dulu saya udah pernah Pak, tapi saya agak lupa bentuk labu ukur kayak apa ya. Saya agak lupa nih pipet volumenya kayak apa. Atau yang paling ingat hanya tabung reaksi dulu yang sampai saat ini nggak berubah bentuknya ya. Jadi kita akan kenalin lagi ke teman-teman cara pakainya, alat-alat yang digunakan seperti apa, itu di minggu depan. Dan di minggu selanjutnya, nanti sudah mulai tuh teman-teman membuat larutan baku lah ya, yang biasa digunakan itu berapa gram sih yang ditimbang, kemudian dari situ nanti akan berapa sih pelarut yang digunakan, sehingga didapat konsentrasinya berapa, itu nanti kita akan bahas di minggu berikutnya lagi. Kemudian nanti di 31 Maret, ya akhir bulan, kita akan bahas tentang asam, basa, reaksi asam dan basa, kayak tadi ya, reaksi antara obat mah dengan lambung, seperti apa di situ. Kemudian ada pH dan indikator, itu untuk melihat kira-kira derajat keasaman udah berapa nih. Ada 2 kali pertemuan, tanggal 31 dan juga tanggal 7 April, 31 Maret dan 7 April, 2 kali pertemuan. Kemudian di pertemuan ke-7 nanti mulai untuk reaksi oksidasi dan reduksi. Oksidasi berarti berikatan dengan oksigen, nanti reduksi dengan hidrogen. Hasil reaksinya apa? Kalau dua reaksi terjadi itu disebut dengan reaksi redoks nanti. Ada 2 kali pertemuan 7 dan pertemuan 6 dan pertemuan 7. 6 dan 7 kayaknya itu, pas ini ya Pak, pas sudah puasa ya Pak? Udah, kayaknya udah puasa nih Pak. Siap-siap nih. Siap-siap ini Pak, takjil buat buka. Depan laptop ya? Ya, depan laptop. Nanti saatnya azan kita buka bersama ya. Nah, di pertemuan ke-8, kayaknya di sini UTS ya, nanti atau waktunya nanti kita lihat ya teman-teman ya. Ini bisa jadi waktunya agak sedikit mundur, tapi kalau dilihat minggunya, tanggal-tanggal seginilah teman-teman kuliah. Tapi kalau di UTS-nya nanti ada minggu tenangnya misalnya, atau pasca lebarannya ada libur, kita nanti waktunya bisa menyesuaikan. Pasca UTS nanti apa yang dipelajari? Baru masuk ke reaksi pengendapan dan indikator, presipitasi. Direaksikan 2 zat, oh ada endapannya di situ. Nah, itu nanti kita akan lihat. Kemudian tadi ada yang ngomong tentang kation dan anion ya. Tadi siapa ya? Siapa tadi ya? Masih ingat materi yang dulu? Siapa? Mala. Oh iya, Mala Kumalasari. Ya ini tetap ketemu ya. Ini Mala tadi bilang ada reaksi kation dan anion. Nggak usah khawatir, ada 2 kali untuk kationnya, ada 3 kali untuk anionnya. Karena banyak ion-ionnya yang nanti akan kita bahas. Di anion kationnya aja ada sekitar 14 tuh total jumlahnya. Di anion juga ada beberapa lagi yang kita bahas gitu. Jadi ada 2 kali untuk pertemuan kation, analisa kualitatifnya,
dan 3 kali untuk anionnya. Kemudian di pertemuan injury time-nya ya sebelum UAS itu ada pengenalan sifat dan wujud zat. Nanti kita akan bahas di pertemuan ke-15. Baru di 16-nya nanti kita lanjutkan ke ujian akhir semester. Ya. Kurang lebih kayak gini nih gambaran pembelajaran yang akan teman-teman ikuti sepanjang semester ini di mata kuliah praktikum kimia dasar ya. Nanti metodenya masih saya buat Zoom di sini. Tapi nanti kalau memang sudah memungkinkan pasti ada beberapa kali lah kita lakukan in class ya di dalam laboratorium supaya dapat feel-nya kalau ini memang sudah dilakukan gitu ya. Ada pertanyaan nggak teman-teman adik-adik terkait dengan silabus atau kontrak perkuliahan jadwal-jadwalnya ini? Mau nanya, Pak. Ya, Sally, silakan. Berarti kalau lihat dari skema ini, Pak, berarti kita masih online semua ya, Pak, sampai UAS? Kalau dilihat, sebenarnya ini kalau lihat kondisi sekarang mungkin masih online ya, masih Zoom. Tapi kalau ternyata nanti semakin membaik ya, kita kan harapannya seperti itu. Semakin membaik, kondisi semakin bisa dikontrol, kemudian juga perkuliahan juga sudah mulai tatap muka, tentu kita di dalam praktikum ini juga nanti akan tatap muka juga. Kalau misalnya, Pak, masih online semua, ujiannya kan online juga ya, Pak? Kalau online semua sampai ujian, bisa jadi ya, bisa jadi nanti ujiannya pun juga masih dilakukan secara online juga. Karena praktikum pun kalau praktikum aminin aja Pak, ternyata masih kalau praktikum ternyata masih online ya kita praktikum ujiannya berarti ujian teori yang praktikum diteorikan nanti jadinya. Kayak gitu ya Sally. Lebih memilih online Pak offline nih? Online aja Pak. Online aja. Soalnya kan yang lain pada sibuk juga kan Pak, pada kerja. Ya, satu hal ini sudah keputusan teman-teman ya. Saya mau kerja, saya mau kuliah, sudah kerja nih tapi saya mau kuliah. Itu kan satu hal yang memang kita manage ya. Manage gimana caranya dua-duanya bisa jalan. Jadi tidak mengorbankan salah satu. Kerjaan juga jangan dikorbankan sampai terkorbankan juga karena kerjaan apalagi kalau udah biasa bekerja di suatu tempat dan kita udah nyaman di situ, belum tentu dengan gaji yang lebih tinggi tempat lain tapi belum nyaman. Bisa jadi ya. Kuliah pun juga begitu. Ini menunjang teman-teman nantinya untuk pasti ya kalau ada di tempat kerja ada akselerasi karir atau mau nanti penyetaraan ijazah segala macam itu kan bisa diberikan ya, bisa menjadi penunjang juga gitu. Atau ternyata mau lompat nih, saya kayaknya pengen ke perusahaan yang lebih besar ya dengan pengalaman saya sekarang dengan posisi yang lebih baik lagi. Tentu kan butuh yang namanya hasil kuliah sekarang gitu. Nah, kalau udah memutuskan seperti itu pasti harus sudah bisa memanage waktu ya. Manage waktu dengan baik, memanage dua hal ini karena kita akan juga pandemi kita harapannya juga sudah selesai. Rata-rata juga mungkin Pak Arif juga dulu waktu kuliah juga sambil kerja. Saya juga kuliah dulu juga sambil kerja gitu. Pantang-panting juga ngatur waktu. Jadi ya salah satu hal yang jadi perlu emang teman-teman efisiennya ya Pak, karena emang zaman kita kuliah sambil kerja itu kan emang berbarengan dua-duanya offline ya Pak ya, nggak kayak sekarang offline. Satu offline, satu online gitu kan. Satu kerjaan offline tapi kuliah masih online. Ya satu sisi plus minus ya. Teman-teman juga berhak untuk mendapatkan lebih, tidak hanya sekedar online, tapi juga dapat pembelajaran pengalamannya ya di dalam perkuliahan yang perlu juga. Tentu itu juga mendukung pekerjaan nantinya. Ya, jadi maksud saya bisa memanage waktu dengan baik, manage pekerjaan, dua-duanya bisa jalan. Tentu kalau memang sewaktu nanti offline ya udah siap juga ya. Mungkin ada teman yang bekerja di apotek, ya tukeran jadwal. Atau bisa jadi dengan atasan, harusnya atasan tahu kan, kerja. Sewaktu itu bilang, Pak, izin ini ya, kan Pak, menunjang juga izin. Sewaktu juga bisa izin. Ya,
izin ke atasan kalau kita sedang menyelesaikan perkuliahan, ya, kayak gitu kan bisa dibicarakan ya teman-teman. Tapi yang paling tahu ya teman-teman sendiri ya. Saya hanya kasih general aja, garis besarnya seperti itu. Tapi yang tahu persis ya teman-teman sendiri. Oh, saya nggak diizinkan oleh atasan, atau saya nggak tahu nih, yaitu gimana caranya memanage waktu ya. Itu Sally. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, yang lain ada lagi nggak? Bapak, Pak, tanyanya Sally aja, Pak. Sally aja ya Pak. Jangan. Aduh. Semuanya diwakilkan oleh Sally, termasuk PJ Matkul Sally. Saya mewakili aspirasi teman-teman sih Pak. Oh, iya. Nggak mungkin mereka malu Pak, kan pada nggak mau ngomong. Padahal pengen nanya sebenarnya kan Pak. Iya. Makanya saya bilang, Pak Charles mendingan nanyanya Mas Sally aja langsung, karena udah aspirator gitu ya, Sally ya. Mewakili ya. Tadi juga baca WA dari teman-teman kali ya. Titipan ya Pak, titipan pertanyaan. Titipan. Oke. Itulah kurang lebih gambarannya teman-teman ya. Sebelum ini saya coba absen dulu ya. Ini kan banyak nih yang hadir dibandingkan dengan ada di absensi saya. Di absensi cuma ada 15. Saya panggil dulu deh yang 15 ya. Dia Ayu ada? Hadir, Pak. Anita Rahman? Hadir, Pak. Mala ada? Yulita ada? Yulita ada nggak? Hadir Pak, baru sampai rumah, mohon maaf. Oh, Yulita ada. Travelina? Hadir Pak. Septi Berta? Hadir, Pak. Fahmi? Fahmi? Hadir, Pak. Nia Febriana? Hadir Pak. Azahra? Hadir Pak. Tiara Andini? Hadir, Pak. Septia Wafa? Hadir Pak. Indah Oktavia? Hadir, Pak. Siti Askia? Hadir, Pak. Ilmi? Hadir, Pak. Selinia? Hadir Pak. Oke, berarti absen ini hanya 15. Nah, bagaimana buat teman-teman yang lain ya? Silakan di screenshot dulu yang sekarang ya, kita ada sekarang ini. Kemudian yang kedua, jangan lupa buat di kolom chatnya hadir. Sudah belum? Nah, belum nih. Coba yang nggak hadir, yang tidak ada nama saya panggil tadi, di sini tulis nama hadir gitu. Jadi nanti bisa ke record. Kalau screenshot aja kurang ya, Pak ya? Atau screenshot aja juga boleh sih. Dikirim ke Sri ya. Ya, screenshot aja Sri. Nanti biar kamu follow up ke bagian sekre ya. Ya, itu follow up ke bagian sekre. Itu aja boleh sih. Ya, oke. Ada tambahan Pak Ripin? Kayaknya cukup sih Pak. Udah semua tadi Bapak jabarkan. Nanti kita tinggal minggu depan tentang pengenalan. Kalau misal pengenalan alat waktunya masih banyak, kita bisa lanjut ke ini sih Pak. Ke membuat larutan di laboratorium dengan tepat dan teliti. Kalau misalnya waktunya cukup sih Pak. Oh, kalau waktu Kan kita pengenalan bisa. alat, iya kalau pengenalan alat kan kayaknya nggak terlalu detail ya. Paling kita hanya review. Takutnya waktunya masih banyak, jadi kita bisa menghemat waktu sih Pak. Kita sih kalau menurut saya. Tapi saya balikin lagi ke Bapak sih nanti. Nggak apa-apa Pak. Kita fleksibel. Jadi kalau memang ada satu materi yang memang waktunya cukup pendek atau bisa kita masukkan materi yang lain, nggak apa-apa. Nanti kan kita punya spare waktu untuk membahas mana yang belum paham, review lagi ya. Kita review mana yang belum paham, kita lebih condong ke sana. Daripada kita maksimalkan waktu satu materi, tapi itu juga simple, mendingan yang perlu diulang, itu kan kita spare waktu lebih banyak di sana nanti. Setuju Pak? Jadi sebenarnya sih lebih ke, nggak tahu sih, kalau saya sih gini Pak, jadi misalnya ada waktu yang saya lihat nih, waktunya sebentar kayaknya, itu bisa saya padetin gitu. Jadi nanti pada saat mau UTS mereka tuh ada waktu kosong, satu pertemuan misalnya, atau enggak
sebelum UTS dulu kita padetin. Jadi pada saat mau UAS mereka ada 1 sampai 2 pertemuan yang kosong gitu sih Pak. Jadi buat mereka juga sih. Oke. Oke, berarti kita lihat situasinya nanti Pak ya, dari materinya seperti apa, dari pembelajarannya nanti kita coba sesuaikan. Jadi teman-teman juga punya waktu untuk belajarnya nanti, atau kita mau bahas review lagi, mana yang kurang paham, kita akan bahas di situ. Ya. Oke, makasih Pak Arifin. Ada lagi teman-teman? Mau nanya Pak? Sally, silakan Sally aja, makanya saya bilang Pak, tanya Sally aja Pak. Jangan Pak, ini karena penasaran ya Pak, penasaran. Pernah nggak sih Pak, nilai praktik itu ada yang nilai 100 Pak? Oh, pernah nggak Pak Arifin? Kalau praktek kayaknya, kalau yang beneran offline tuh kayaknya agak susah nilainya perfect ya. Kecuali ujiannya teori nih, bisa Sel. Tapi kalau praktek itu kayaknya bener offline itu biasanya komponen penilaiannya banyak Sel. Jadi nggak mungkin 100. Kalau menurut saya, karena saya juga pernah ngawas praktikum farmasetik. Nah itu dia komponennya kan banyak tuh Sel penilaiannya. Jadi walaupun kamu perhitungannya benar, terus pembuatannya benar, etiketnya benar gitu ya, tapi ada komponen lain misalnya kerapihan, itu kan jadi nilai juga. Gitu. Jadi tidak bisa pure 100 kalau nilai praktek yang offline ya, tapi kalau online kadang kan kalian nggak ngerjain pilihan ganda. Gitu. Jadi saya sudah share ke kalian, tinggal kalian download tuh yang screen capture-nya buat nanti bukti absensi ya. Oh, ada dua ruangan ya Pak ya? Iya. Oh 2 ya? Satu lagi berarti Pak. Satu lagi. Sudah Pak? Udah ya Pak? Oke. Saya tutup atau saya yang tutup ya Pak ya? Boleh Pak Arifin boleh. Pak. Oke. Bila memang tidak ada pertanyaan lagi, saya atas nama pribadi dan atas nama Pak Charles mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sebelum dan sudahnya. Selamat sore, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Charles. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu minggu depan. Ya, izin live ya.